Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah rice cooker merek Bolde, tipenya adalah Firewood yang katanya rusak. Ayo langsung kita cek aja gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Ini ada kabelnya kita colokin dulu ke rice cookernya. Nah, kita colokin di sini. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang nancep. Displaynya kayaknya, oh displaynya error tuh. Tapi kalau kita pencet keep warm, dia mau bunyi relaynya, mau panas kayaknya. Coba kita cek dia panas apa enggak setelah kita pencet keep warm dalam waktu beberapa detik ini. Tuh, elemennya mau panas guys. Coba kita pilih fungsinya. Sekarang di Firewood, Fine Cooking, Reheat. Oh, nggak kelihatan yang lain. Cake, Steam Cook. Oh, ini displaynya yang rusak. Misalnya kita pilih ini deh. Kita pilih yang Fine Cooking. Coba kita on kan. Tuh. Dia mau kerja nih. Relaynya mau hidup. Artinya arus listrik 220 volt masuk ke elemen. Dan memanaskan elemen itu. Kita matikan. Kita buka. Kita pegang elemennya. Bentar aja. Kita sentuh gini. Panas. Ini sih kerusakan display. Mungkin 7 segmennya rusak. Coba aja kita cek. Kenapa kok dia bisa rusak seperti itu? Apakah ada solderan yang rusak? Kita buka ini. Kita congkel beberapa bagian di sini. Di sini ada 2 buah penutup skrup. Kita congkel pakai obeng min. 1, 2. Terus ada 2 buah skrup yang harus kita buka. Skrupnya kayak berkarat gitu atau kotor, bekas air tajin yang masuk ke sini. Tapi skrupnya bisa dibuka dengan mudah. Kita tes yang satu lagi. Skrup yang satu lagi ternyata juga bisa dibuka dengan mudah ini. Nah, coba kita tutup dulu. Kita tegain seperti ini supaya skrupnya lepas. 2 buah skrup lepas dan udah berkarat. Kita posisiin seperti tadi. Kita ambil sebuah obeng. Kita cari celah di sini. Aku mulai dari bagian depan sini. Congkel, buka, congkel, buka, congkel, congkel lagi, congkel lagi. Oh, jangan dulu. Kita tutup lagi. Kita buka bagian ini. Di sini ada 2 buah skrup. Skrupnya kita buka dulu. 1, 2. Nah, skrupnya kan lengket. Cara ngambil skrupnya bisa pakai obeng yang kita kasih magnet neodymium seperti ini. Kalau dia bisa. Kalau nggak bisa ya berarti nggak ada magnetnya. Kita balik aja seperti ini. Ternyata nggak mau lepas juga. Oke lah, karena bagian ini bisanya kita buka dari bagian bawah, ya udah kita lakukan pekerjaan yang tadi kita tunda aja. Kita buka seperti ini. Kita kembali mencongkel bagian yang sebelumnya kita congkel. Masukin obeng min seperti ini, congkel, masukin obeng satu lagi, congkel, ongkek dikit, congkel, congkel, congkel kayak gini sampai dia terbuka. Kalau misalnya 2 obeng kurang, kita pakai 3. Biasanya aku pakai 3 sih. Mana obengku? Yang satu lagi. Nggak ketemu ya. Kalau gitu pakai obeng plus aja deh. Obengku nggak ketemu ya? Mana dia? Ngumpet dia guys. Seperti ini, congkel, congkel, masukin congkel, masukin congkel. Masukin congkel, masukin congkel.
Oke, masukin tahan congkel, masukin tahan congkel, masukin tahan congkel, masukin tahan congkel. Seperti ini. Akhirnya dia bisa kebuka kan. Tuh. Coba kita tutup. Akhirnya kita bisa menjangkau bagian dalam dari tutup rice cooker ini. Seperti ini. Pertama kita bakal lepas bagian atas ini dulu. Dengan cara seperti ini. Nah, ini kan ada klip. Klipnya kita dorong. Dorong. Tuh, dia lepas sendiri. Nih, ada bekas berkarat. Kayaknya ini kemasukan air parah sih, makanya dia rusak. Soalnya bagian ini jarang banget rusak, setahu aku. Coba kita lepas dulu, ini ada beberapa buah sekrup. Aku lepas 1 buah sekrup, 2 buah sekrup, terus kita tarik modul touchscreen ini. Terus kabelnya kita cabut. Ada masalah sama modul touchscreen ini nih. Coba kita ganti modul touchscreen-nya ya. Untuk membuktikan rusak apa enggaknya modul touchscreen ini. Kalau misalnya kita perhatiin dari dekat, ini nggak ada kelihatan rusak. Tuh, solderannya bagus banget. Cuman ininya aja berkarat nih, touchscreen-nya. Artinya, dia udah pernah kemasukan air, lembab banget, dan kemungkinan besar dia korslet. Kalau bagian PCB ini kenapa masih bersih? Karena memang dia dilapisi lapisan pengawet. Makanya kalau kena lembab pun dia nggak korosi. Coba kita cari penggantinya dulu, kira-kira ada apa enggak. Dan aku mau coba ganti dengan modul touchscreen yang lain nih. Karena tumben aku bisa ngedapetin modul touchscreen yang ini. Ini sama persis. Tuh. Yang aslinya yang ini nih. Yang penggantinya yang ini. Bedanya seperti ini. Yang aslinya warnanya hijau, yang bakal aku coba untuk menggantikannya adalah warnanya biru. Cuman IC-nya beda tipenya. Kalau yang penggantinya ini CBM 7320 tipenya. Kalau yang ini XSTK05C dan kaki nomor satunya di sebelah sini. Nah, kalau yang ini kaki nomor satunya malah di bawah. Nggak tahu deh. Tapi ini sama persis sih. Moga-moga aja bisa dipakai. Coba ya, langsung kita pasang. Kira-kira setelah diganti modul touchscreen yang lain, bakal sembuh apa enggak nih. Kita ambil skrup, kita pasang skrupnya. 1, 2, kita pasang kabel datanya. Terus kita pasang cover penutup touchscreen-nya. Ingat ya, pernya touchscreen ini jangan dipegang langsung, nyetrum dia. Kalau perlu ini kita bersihin dulu deh, supaya lebih responsif. Aku pakai cairan pembersih merek Aeropak Electric Contact Cleaner. Tuh, lumayan. Tuh, untuk yang kedua kali disemprot, karatnya udah lumayan hilang. Harusnya ngebersihin pakai cairan yang lebih keras nih. Kalau untuk karat seperti ini, biasanya kita bisa pakai thinner, tapi nggak apa-apa lah. Kayak gini aja. Kita tes dulu. Kita pasang covernya seperti ini. Terus kita sodok sedikit supaya dia bisa masuk. Kita sodok seperti ini. Pas dia udah masuk seperti ini, coba deh kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wah. Error juga ternyata displaynya nih. Sama ternyata. Tapi kalau udah di-on-kan, tuh nggak error pula. Jadi ragu-ragu ini. Apanya rusak? Tuh. Apa jangan-jangan kabelnya rusak ya? Atau harus diganti modulnya sama persis? Mungkin.
Kita bongkar lagi kalau gitu modulnya. Sekarang kita cek kabelnya. Kira-kira kabelnya ada yang bermasalah apa enggak. Coba kita cek kabel-kabelnya ada yang putus di dalam apa enggak. Kalau diperhatiin kabelnya kok nggak ada yang putus. Tuh, masih bagus. Putusnya selalu di sini soalnya. Jadi kalau bagian ini nggak putus, artinya kabelnya dalam keadaan baik-baik aja. Untuk lebih memastikannya, kita coba lepasin 2 buah skrup ini untuk kita bisa ngelihat kabelnya. Bagian yang ketekuk itu bagian yang sini. Jadi kalau misalnya bagian ini nggak kelihatan ada yang putus, ya nggak masalah berarti. Kalau gitu kita ganti aja modul touchscreen ini dengan modul touchscreen yang bener-bener baru. Kalau yang ini kan memang bekas. Coba kita tes ulang. Modul yang tadi kita lepas, yang asli ini, kita lihat. Dia mblereknya beda apa enggak? Kalau mblereknya beda berarti ya memang yang rusak adalah modul touchscreen-nya, bukan modul PSU. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Jangan dipegang ya. Tuh, lengket. Iya. Yang rusak adalah modul touchscreen. Fix modul touchscreen yang rusak, bukan kabelnya dan bukan modul PSU yang ada di dalam sini. Kita on-kan, terus kita pencet keep warm. Tuh, mau aktif dia keep warm. Kita cancel, kita matikan. Ya, fix. Yang rusak adalah modul touchscreen. Ini ya, dari dekat cara untuk ngecek tanpa harus menyentuh dengan tangan. Kita bisa pakai obeng seperti ini. Ingat, jangan langsung disentuh pakai tangan karena nyetrum. Ini kita tekan seperti ini, tuh, dia on. Yang nyala 7 segmennya cuma bagian atas aja kan. Tuh, bagian sini aja. Bagian bawahnya enggak. Kalau yang ini tadi malah belerek. Berarti IC 7 segmennya rusak. Ini kalau misalnya kita tekan keep warm seperti ini, tuh, relenya langsung aktif. Dalam 4 detik aja dia udah panas elemennya. Kita cancel, kita tekan sekali, terus kita matikan. Terus kita cabut dari arus listrik 220 volt. Sekarang kita cabut modul aslinya ini. Kita ganti dengan modul second. Kita lihat karakter berkedipnya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh. Tuh. Langsung kelihatan beda kan? Blereknya tuh beda. Nih, aku on-kan. Tuh. Mau hidup semua 7 segmennya. Cuman kalau misalnya kita tekan keep warm gini, dia normal sepertinya. Tapi di tengah-tengahnya tuh ada berkedip. Aturan nggak boleh di sininya tuh. Kalau misalnya angka 0, lampu tengah ini kan nggak boleh hidup. Tapi ini berkedip. Dan itu nggak boleh. Kita cancel. Kita pilih fungsi. Tuh, tengahnya berkedip. Fix lah kalau gitu. Kita harus ganti modul touchscreen-nya. Dalam keadaan off aja dia masih berkedip-kedip seperti itu. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Aku mau cari dulu barangnya, moga-moga aja penggantinya ada. Setelah itu aku pasang dan aku tunjukin hasilnya sama kalian.